Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kasus ini mengakibatkan sepasang suami istri meninggal dunia, dibunuh lantaran menagih janji kaya raya. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal pada suatu rumah yang berada di Desa Lamunti 2, C4, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Di dalam rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri bernama Irfan berusia 30 tahun dan sang istri bernama Miska berusia 16 tahun. Irfan dan Miska telah menikah sejak tahun 2020 yang lalu. Mereka pun dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang baik, ramah, dan sopan. Sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun hubungan pernikahan mereka. Irfan dan Miska pun belum dikaruniai seorang anak. Mereka pun sering mengeluh kepada orang tua karena kesepian, namun hanya bisa bersabar dan berharap diberikan buah hati agar menimbulkan suasana baru di dalam rumah mereka. Hari demi hari pun telah dilewati oleh Irfan dan Miska. Dengan cobaan yang telah diberikan, mereka mampu mengatasinya. Hingga suatu ketika, tepatnya hari Jumat, tanggal 8 September 2023. Polres Timpa, Kalimantan Tengah menerima laporan dari orang tua Miska, yaitu Bapak Rianto, jika anak dan menantunya telah hilang sejak beberapa hari yang lalu. Sebelum Irfan dan Miska dilaporkan hilang, mereka pun sempat berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar menggunakan sepeda motor menuju Kecamatan Timpa, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Namun sejak kepergian itu, mereka tidak kunjung pulang hingga akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Keluarga sudah berusaha menghubungi lalu mencari ke rumah saudara serta kerabat, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Irfan dan Miska. Atas laporan tersebut, pasangan Irfan dan Miska pun ditetapkan dengan daftar pencarian orang hilang. Setelah laporan orang hilang tersebut, orang tua dari Miska pun menemukan sebuah sepeda motor miliknya di pinggir jalan nasional Palangkaraya. Sepeda motor itu pun langsung dibawa ke Polsek Timpa. Dari penemuan itu, mereka meminta bantuan kepada warga sekitaran untuk mencari di area perkebunan yang dekat dengan penemuan motor tersebut. Namun, usaha itu tidak berbuah hasil. Pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023, sekitar pada jam 11 siang, ada seorang warga yang ingin pergi berkebun yang berlokasi di lintas Palangkaraya, Buntok, Kecamatan Timpa, Kabupaten Kapuas, melihat adanya tubuh seorang pria dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di atas parit dalam posisi telungkup di lumpur-lumpur yang tertutup oleh semak-semak. Warga yang menemukan ini pun langsung melaporkannya ke Polres Timpa, Kapuas, Kalimantan Tengah. Tidak butuh waktu yang lama, polisi tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sementara tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Yoris Salvanus, Kota Palangkaraya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penemuan ini seketika menyebar luas ke masyarakat Kapuas dan pihak keluarga dari Irfan dan Miska yang mendengar kabar tersebut langsung terkejut karena ternyata ciri-ciri dari korban sangatlah mirip dengan Irfan yang telah dikabarkan hilang sejak beberapa hari yang lalu. Pihak keluarga berinisiatif mendatangi rumah sakit untuk melihat secara langsung kondisi tubuh korban. Meskipun kondisi korban sudah mengalami perubahan fisik, namun pihak keluarga langsung dapat mengenalinya dari wajah hingga bagian kaki yang berbentuk V pada korban. Pihak keluarga pun semakin histeris melihat Irfan telah kehilangan nyawanya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Namun, mereka pun masih merasa cemas karena belum berhasil menemukan Miska yang juga dikabarkan hilang. Dengan terungkapnya identitas dari korban,
pihak kepolisian pun bergerak cepat guna bisa mengungkap kasus tersebut dengan meminta keterangan dari saksi, orang terdekat korban, serta barang-barang pribadi yang ditemukan di tempat kejadian. Hingga pada akhirnya polisi mulai menemukan adanya titik terang dan berhasil mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku kejahatan. Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 jam 4 dini hari, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Satreskrim Polres Kapuas mengamankan seorang pria bernama Sriwanto Andi Ragil Saputra di kediamannya. Sriwanto berusia 43 tahun, merupakan warga Dusun Mareh, Desa Lawang Kacang, Kecamatan Timpa, Kalimantan Tengah. Diketahui jika Sriwanto bekerja sebagai seorang kuli bangunan untuk menghidupi keluarganya. Selain itu, dirinya pun dikenal sebagai paranormal di lingkungan sekitarnya. Pada saat dalam proses penangkapan, Sriwanto pun tampak pasrah dan tidak melakukan perlawanan apapun yang disaksikan langsung oleh anak dan istrinya. Polisi menyita kartu identitas diri serta sebuah ponsel milik dari pelaku untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi, Sriwanto pun mengakui bahwa korban pembunuhan itu tidak hanya satu orang, tetapi juga ada korban perempuan, yaitu Miska. Pada hari itu juga, Sriwanto diminta untuk menunjukkan di mana letak tubuh Miska yang disembunyikan. Ternyata disembunyikan di belakang kebun sawit ditutupi oleh semak-semak yang tidak jauh dari penemuan tubuh sang suami. Selanjutnya, tubuh Miska pun segera dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh tim dokter forensik. Warga yang geram setelah mengetahui perlakuan keji dari Sriwanto langsung meluapkan emosinya dengan merusak barang-barang pribadi milik Sriwanto. Sebelumnya suaminya juga ditemukan meninggal. Ya, di situ juga. Mas, bener ya sempat dikabarkan hilang itu, Mas ya? Ya, sempat. Terus berapa hari baru ketemu? Yang perempuan 1 minggu. Yang suaminya? Yang suaminya 5 hari ya? 5 hari. 5 hari. Hasil dari otopsi rumah sakit menyatakan jika tubuh korban Irfan mengalami luka sayatan pada bagian ketiak kanan dan luka pada bagian bahunya. Sementara tubuh korban Miska meninggal dalam kondisi hamil 2 bulan dan mengalami luka parah pada bagian kepala belakangnya akibat pukulan benda tumpul. Pada sisi lainnya, Sriwanto pun mengatakan kepada polisi jika dirinya tega membunuh pasangan suami istri itu karena merasa sakit hati setelah dianggap sebagai dukun palsu. Sriwanto mengaku sempat menyetubuhi tubuh Miska sebelum akhirnya menghilangkan nyawanya. Kejadian mengerikan ini berawal pada bulan Maret 2023 ketika Bapak Rianto mengenalkan anak serta menantunya kepada Sriwanto untuk membantu agar dikaruniai seorang anak dan menjadi cepat kaya raya. Setelah dari perkenalan tersebut, Sriwanto pun mengajak bertemu kembali dan meminta kepada pasangan suami istri itu untuk menyiapkan sebuah kelapa hijau, daun sirih, serta telur ayam. Selain itu, syarat terakhir untuk ritual, Sriwanto meminta untuk berhubungan badan dengan Miska yang disaksikan langsung oleh suaminya yaitu Irfan agar permintaannya terkabul. Tanpa berpikir panjang, pasutri ini pun menyetujuinya dan mereka berpikir tidak ada cara lain. Lalu mereka pun berjanji tidak akan membocorkan permintaan yang aneh dari Sriwanto itu kepada siapapun. Hingga akhirnya persetubuhan itu pun terjadi di rumah Sriwanto ketika istri dan anaknya sedang tidak berada di rumah. Sejak dari ritual itu, Miska pun dikabarkan telah berhasil mengandung anak dari Sriwanto selama 2 bulan. Namun kehidupan mereka masih belum berubah. Permintaan untuk menjadi cepat kaya raya belum terpenuhi. Irfan dan Miska pun merasa sangat kecewa dan mereka mengatakan jika Sriwanto merupakan seorang dukun palsu. Sriwanto mendengar itu tidak terima dengan perkataan tersebut dan menjadi sangat emosi kepada mereka.
Hingga pada tanggal 1 September 2023, pelaku Sriwanto yang sedang memancing ikan mengajak kedua korban untuk bertemu di lintas Palangkaraya Buntok, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Pada saat pertemuan itu, terjadilah perdebatan yang berujung perkelahian antara Sriwanto dan Irfan. Miska yang melihat itu mencoba memisahkan keduanya, namun sayangnya malah terkena pukul hingga membuat Miska pun pingsan. Selanjutnya, Irfan berhasil ditumbangkan oleh Sriwanto, lalu disayat dengan senjata tajam berjenis mandau hingga bersimbah darah dan akhirnya kehilangan nyawanya. Tubuh Irfan dibawa ke sebuah semak-semak sejauh 500 meter dari tempat kejadian awal. Setelah tubuh Irfan berhasil disembunyikan, selanjutnya yaitu Miska yang pada saat itu sedang pingsan dibawa oleh Sriwanto ke sebuah semak-semak berjarak 1 km. Pada saat itu pun Sriwanto sempat berhenti di sebuah gubuk dan melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah-tengah perjalanan Miska pun sadar dia pun sempat melakukan perlawanan terhadap Sriwanto dan mengancam jika dirinya akan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sriwanto yang mendengar itu langsung panik, lalu memukul kepala bagian belakang Miska menggunakan sebuah balok. Setelah memastikan Miska sudah tidak sadarkan diri, Sriwanto pun membawa tubuh Miska ke dalam semak-semak dan disembunyikan di sana. Setelah kedua korban berhasil diamankan oleh Sriwanto, dirinya pun bergegas pulang tanpa adanya rasa bersalah. Pada saat ini, tubuh korban Irfan dan Miska telah dikembalikan kepada pihak keluarga, lalu disemayamkan di TPU Desa Lamunti, Kecamatan Mantangai. Atas perbuatannya itu, pelaku Sriwanto pun dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, terjerat pasal 340, ancaman maksimalnya adalah pidana mati. Tindakan syirik dan melihat istri tidur bersama dengan orang lain, gua secara pribadi hanya bisa mendoakan semoga sebelum kejadian keduanya sempat bertobat. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan seperti ini dan dijauhkan dari segala malapetaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?